Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Selaku insan yang beriman, tidak ada ungkapan yang lebih utama mengawali majlis ini melainkan mari kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat wajibul wujud yang telah begitu banyak mengkaruniakan nikmatnya dalam kehidupan kita. Sebagaimana saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi. Tidak ada perkumpulan, tidak ada majelis yang dikatakan oleh Rasul sebagai taman sorga selain dari majlis ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada siang hari ini akan dicatat sebagai amal kebaikan, dan amal kebaikan ini akan menjadi satu wasilah turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada keluarga dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir di majelis ini, semoga pada saatnya Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita sebagai umat Rasulullah ini dengan sebutan khairu ummah, sebaik-baik umat. Tidak ada satupun dari umat-umat Nabi terdahulu yang langsung dinyatakan oleh Allah menjadi umat terbaik kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut kaum muslimin dengan sebutan ummatan wasatoh. Bahkan umat Rasulullah juga disebut ummatul maghfirah, disebut juga ummatul rahmah, disebut juga ummatul barakah, umat yang dikhususkan dengan ampunan, umat yang dikhususkan dengan rahmat, umat yang mendapatkan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan. Begitu banyak sebutan-sebutan kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai sebatas ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kekhususan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan di dalam hukum syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, Yusrus Syariatil Muhammadiyah,
bahwa di antara kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adanya begitu banyak keringanan, begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna syari'ataha aisarus syara'i, bahwa syariatnya umat Rasulullah itu semudah-mudah syariat, seringan-ringan syariat. Itulah syariat yang Allah perlakukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazalika binassil Quran, dan pernyataan ini tentunya didukung dengan nas Al-Quran. Wa min faridatin minal faraid illa yassarahallahu subhanahu wa ta'ala bi fathi babir rukhsah wal uzri fiha. Tidak ada satu kefarduan dari kefarduan di dalam Islam melainkan dimudahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakan pintu keringanan dan pintu toleransi. Dan ini cuma buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahud masalan as-salat. Maka muallif kitab menjelaskan di sini seperti dalam perkara urusan salat. Ya. Ada kemudahan, ada rukhsah atau toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang tidak pacak tegak boleh duduk, yang tidak pacak duduk boleh berbaring, yang tidak pacak berbaring boleh dengan isyarat anggota badan, masih tidak pacak juga boleh dengan isyarat hati. Masih tidak pacak juga. Oh jangan, alangkah kejam kamu nak langsung solat ke, ya. Uang koma tu kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan akalnya tidak berfungsi karena dia tidak sadar. Alangkah kenyayonya nak langsung solat ke, ya. Kecuali kalau ajalnya lah sampai, ya. Kalau ajalnya lah sampai baru solat ke. Jadi kalau memang sudah dengan hati masih tidak pacak, doa kedikin supaya dia masih pacak ingat, masih pacak nunaikan solat, ya. Jangan kejam-kejam bu jadi manusia ni, ya. Iya. Nah, ini solat, ya. Wahia ahammu wa a'zamul faraid. Solat itu adalah sepenting-penting dan sebesar-besar dari seluruh kefarduan yang ada dalam Islam. Apapun bentuk ibadah yang fardu tidak akan dapat mengalahkan kemuliaan daripada fardunya solat. Solat fardu dibandingkan puasa yang fardu, atau solat wajib dibandingkan puasa yang wajib, mana yang lebih mulia? Tetap kedudukan solat wajib. Begitu juga dengan solat sunat dibandingkan dengan puasa sunat. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, tetap mulia kedudukan solat sunat dibanding puasa sunat. Maka itu seabdal-abdal ibadah dalam Islam dan semulia-mulia ibadah dalam Islam itu adalah solat. Ya. Bal hiya imaduddin wa asasuhul matin. Bahkan solat itu adalah tiangnya agama dan dasar pondasinya yang paling kuat. Wa innaha ma'adzalik ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassatan takhtalifu anil hukmil asli laha. Ya. Maka solat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hukum-hukum yang khusus, yang terkadang ada pengecualian diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hukum asalnya. Maksudnya apa kalimat ini? Artinya kalau memang dalam kondisi-kondisi sulit, kalau memang dalam kondisi-kondisi mendesak, ada pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah yang namanya salat, ya. Seperti kal marad was safar wal harbi. Seperti orang yang dalam kondisi sakit,
Wasafar, seperti kondisi orang yang dalam perjalanan atau kondisi wong yang dalam berperang. Ya. Kalmarad, seperti orang yang dalam kondisi sakit. Maka ada keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Apa keringanannya? Dalam perkara bersuci, aman dak katik banyu, boleh dia menggunakan debu tanah bertayamum. Seandainya juga dia walaupun air ada, tapi seandainya menggunakan air ini akan menimbulkan kemudaratan, atau akan memperlambat proses kesembuhan, atau akan menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk melaksanakan tayamum. Ya. Sebenarnya hukum asal tayamum itu ibu-ibu bukan untuk orang sakit, jangan salah paham. Hukum asal tayamum itu adalah inda faqdil ma, ketika ketiadaan air. Tapi buat mereka yang uzur, mereka dalam kondisi sakit, kalau memang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka diperbolehkan ubiha lahut tayamum, diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Wasafar, atau dalam kondisi musafir di perjalanan. Ada hukum khusus yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan hukum aslinya. Apa hukum khusus itu buat orang-orang yang dalam musafir? Salat boleh dijamak. Bahkan kalau memang waktunya sempit dalam perjalanan, bukan salatnya cuma sekedar boleh dijamak, tapi juga boleh dikosor. Yang 4 pacak jadi 2, bukan cuma pacak dijamak takdim atau dijamak takhir. Tapi kalau solatnya solat yang rubaiyah, yang jenisnya 4 rakaat, maka dia bisa dijadikan menjadi 2 rakaat. Ada jamaah yang nanya, kalau maghrib Ustaz pacak ada dikosor. Kalau maghrib dikosor, itu namanya witir kesorean. 3 rakaat, kalau dibuang 2 tinggal siko. Berarti namanya witir kesorean. Dikata ke witir tapi hari masih sore. Ya. Wal harbi. Apa itu harbi? Ada perlakuan hukum khusus dalam solat, seperti dalam kondisi keadaan di tengah berkecamuknya perang. Apa pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka solatnya boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Cuma ada 2 macam solat yang diperbolehkan dalam hukum fikih yang tidak menghadap kiblat. 1, solat inda syiddatil khauf. Kemudian solat sunat inda safaril mubah. Cuma 2 solat inilah yang boleh tidak menghadap kiblat. 1, solat dalam kondisi berperang. Di tengah berkecamuknya perang, boleh solatnya tidak menghadap kiblat. Hatta yastadbiral kiblat. Meskipun dia harus membelakangi arah kiblat, dia berhadap justru di mana musuh berada, di situ dia menghadap. 1, solat apa itu? Solat wajib, tapi dilaksanakan dalam kondisi perang. Yang kedua, solat yang boleh tidak menghadap kiblat itu adalah solat sunat dalam perjalanan yang mubah. Sebatas hukumnya mubah, boleh dia tidak menghadap kiblat. Tetapi setelah dia mencari tahu terlebih dahulu di mana arah kiblat. Ya. Jadi musafir ini kan ada musafir yang wajib, ada musafir sunnah, ada musafir yang mubah, ada musafir yang makruh, dan ada juga musafir yang hukumnya haram. Kalau musafir yang wajib, safar yang wajib yang mana? Ya. Contoh safar dalam perjalanan ibadah haji, itu musafir yang wajib itu. Ya. Wajib atas diri seorang muslim yang man istata'a ilaihi sabila, telah mencukupi syarat-syarat yang dianggap mampu dalam hukum syariat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena haji wajib atas dirinya, maka hukum perjalanannya pun menjadi perjalanan yang wajib. Contoh lain, musafir yang wajib liqada'id dain, ya, perjalanan wong mayar utang. Dia ni punya utang, tapi yang ngutangi dia ada di Jawa sana. Ya. Ini umpama misal menjaman mak ini hari bu, tak main lagi, main transfer galo. Ya. Iya. Nah untuk nunaikan hutangnya tadi,
Mungkin dia tidak percaya kalau dititipkan, akhirnya dia sendiri yang melaksanakan perjalanan. Tapi tujuannya untuk menunaikan hutang. Karena bayar hutang itu wajib, maka perjalanan untuk membayar hutang juga jadi wajib. Ya. Dan ada perjalanan yang hukumnya sunnah, safar yang sunnah. Mana contohnya safar yang sunnah? Ziaratul aulia wal anbiya wal ulama. Ketika dia ziarah menuju para nabi, para wali atau para ulama atau orang-orang yang soleh untuk mengambil manfaat-manfaat agamanya, maka hukum musafirnya menjadi sunnah. Ada hukum musafir yang makruh. Mana contohnya musafir yang makruh itu? Di dalam kitab Kasyifatus Sajah dijelaskan bahwasanya musafir yang makruh itu seperti perjalanan wong yang berdagang kain kapan wong mati. Wong yang dagangannya jual kain kapan wong mati. Hukum berdagangnya itu, hukum musafirnya itu makruh. Kenapa? Sepanjang jalan katik lain doanya, mintalah banyak wong mati biar kapan aku laku. Ya. Nah, maka hukum musafirnya jadi makruh, ya. Jadi makruh. Ada hukum musafir yang hukumnya mubah. Ya. Apa itu musafir yang mubah? Tujuannya sebatas hal-hal yang masih diperbolehkan dalam hukum syariat. Contohnya apa musafir yang mubah? Dia berjalan keluar kota, tujuannya untuk menenangkan pikiran. Tapi hukum musafir mubah ini pacak jadi maksiat, hukumnya pacak jadi haram apabila di tengah perjalanan niatnya berubah. Ya. Nah, ada yang kelima, status musafir yang hukumnya haram. Hukum safarnya haram. Dari awal dia sudah berniat untuk melakukan perbuatan maksiat. Dari Palembang ngawa ayam jago, rupanya ke Lampung nak ngadu ayam. Nah, ini namanya musafir yang hukumnya musafir yang hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dua inilah solat yang boleh tidak menghadap kiblat. Satu, solat wajib ketika terjadi berkecamuknya perang. Dan yang kedua, solat sunat di dalam safar yang mubah, ya. Nah, ini pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringanan syariat ini yang cuma dikhususkan oleh Allah buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au adami ma'rifatil kiblah. Seperti dalam salat, umpamanya ketika seseorang itu tidak mengetahui di mana posisi arah kiblat, tapi setelah dia mencari tahu di mana posisi kiblat, akhirnya dia melaksanakan salat setelah berijtihad. Ya. Mencari tahu arah kiblat ini ada berbagai kaifiat. Ada dengan metode ardiyah, dengan melihat apa yang ciri-ciri yang bisa menjadi patokan tanda yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, mengetahui arah kiblat itu ada kalanya hawaiyah, dengan merasakan angin, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang menentukan arah kiblat itu dengan metode samaiyah, dengan melihat tanda-tanda yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Apa itu contohnya yang samaiyah? Dengan melihat yang ada di langit, dengan memperhatikan posisi di mana terbit matahari dan di mana tenggelam matahari, dengan memperhatikan bagaimana kondisi bulan dan melihat bagaimana kondisi bintang. Nah, ini dengan metode namanya samaiyah, dengan memperhatikan sesuatu yang ada di langit, ya. Dan ini tentunya ada pelajaran khusus, ya. Atau hawaiyah, dengan membaca arah angin. Nah, ini biasanya orang yang sudah biasa di laut, Bapak Ibu. Orang yang melaut, ya, biasanya mereka lebih tahu bagaimana kondisi arah angin. Bahkan orang yang sudah biasa di laut, mereka bisa mengukur berapa jaraknya antara laut dengan daratan. Dari mana? Dengan mereka caranya merasakan udara yang mereka hisap pada saat mereka di laut. Kalau saat mereka bernapas masih terasa hidungnya dingin, itu tandanya daratan masih jauh. Tapi saat mereka bernapas sudah ada rasa udara yang agak hangat di hidung mereka, itu tandanya tidak berapa lama lagi insya Allah mereka bakal ketemu daratan. Nah, kita juga tidak ngerti ilmu ini, ya.
Palembang apa lagi dah katik laut kan. Cuma wong Palembang ni galak besak kelakar. Di mana daerah yang pinggir sungai disebut laut. Nak ke mana bicik? Ke laut, ngotai. Palembang mana ada laut? Yang di Palembang tu ada ada sungai. Tapi wong Palembang dak katik lain nyebut jo kapan sungai laut. Ya dah. Teko Lebak lagi sebut wong laut padahal Lebak. Di mana posisi yang dekat dengan sungai sebutannya arah laut ya. Nah kemudian yang ketiga ada metode mencari tahu arah kiblat itu biardiyah, dengan melihat tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah yang terhampar di bumi. Seperti satu, dengan memperhatikan bagaimana posisi mihrab masjid. Kalau kita ketemu masjid musola, pasti di masjid musola itu ada bagian mihrab. Kadang-kadang agak muncul kan? Agak muncul ya. Itulah menunjukkan arahnya arah kiblat. Kalau menurut kita dalam hukum fikih, mihrab itu kan tempat imam. Bagian bangunan atau ruangan yang agak menonjol, yang agak lebih maju, mihrab. Sebenarnya mihrab itu kalau dalam ilmu bahasa adalah satu kamar atau satu ruangan khusus. Ya, itu namanya mihrab. Ya. Bisa juga bermakna kamar, bisa bermakna ruangan khusus. Nah, bagi orang yang tidak mengetahui di mana posisi arah kiblat, ya sudah, setelah dia berusaha mencari tahu di mana arah kiblat, maka dia boleh melaksanakan sholat. Andai kata dia sudah berijtihad mencari tahu di mana posisi arah kiblat, ternyata kiblatnya tadi salah. Bagaimana Ustaz? Insya Allah hukum sholatnya tetap sah, asal dia sudah berusaha mencari tahu di mana posisi arah kiblat. Nah, berusaha mencari tahu inilah namanya ijtihad. Ijtihad. Dalam urusan ijtihad, kata Rasulullah, yang benar dapat 2 pahala, yang salah tetap dapat 1 pahala. Mani ijtahada fa asaba falahu ajrain wa mani ijtahada fa akhta falahu ajrun, kata Nabi. Barang siapa yang berijtihad ternyata ijtihadnya benar, falahu ajrain, maka dia mendapat 2 pahala kebajikan. Wa man ijtahada fa akhta, dan siapa yang berijtihad ternyata ijtihadnya salah, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala kebajikan. Maka itu para imam semua berijtihad. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan kadang-kadang pendapat mereka berbeda, antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kadang-kadang ijtihad mereka berbeda, sehingga timbul pertanyaan di kalangan jamaah kita, di kalangan masyarakat kita. Mereka bertanya, kalau imam ini pendapatnya beda-beda Ustaz, jadi siapa yang benar? Benar galau. Yang salah siapa? Ente yang tidak belajar ya. Yang salah itu yang tidak belajar. Kalau dia belajar, insya Allah dia tidak akan mudah untuk memvonis salah orang lain. Au nisyaniha awin naumi anha. Di antara toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika dianya lupa di dalam salat, ada hukum khusus yang diberlakukan oleh Allah. Maka itu sejarahnya adalah yang namanya sujud sahwi. Ada yang nanya, Nabi pernah sujud sahwi Ustaz? Berarti pertanyaannya, apakah Nabi itu juga pernah lupa? Sebenarnya kalau kita bicara alal hakikah, tak kata yang namanya Nabi itu lupa, bu. Tak ada. Cuma pada hakikatnya apa yang terjadi pada diri Nabi itu adalah irsyadan wa ta'liman, petunjuk dan pelajaran bagi umatnya. Zahirnya wae secara syariat seolah-olah Nabi itu pecah salah. Pada hakikatnya tak kata. Kalau Nabi dijadikan oleh Allah ingat terus, tidak kata salahnya.
Nah barangkali dalam ibadat kita dak katik solusi hukum sujud sahwi. Ada wong lah tua bu, umur lah 70 tahun. Dengan senyum bangga dia ngomong, aku alhamdulillah Ustaz, lah boleh bonus 7 tahun, umurku lah 70. Kau awasi gai mamang itu alang ketambeng you. Begitu ditanya mamang ngomong bonus 7 tahun, dasarnya dari mana? Aku nyingok Nabi Ustaz, Nabi 63, aku 70. Nabi 63 tahun, Al-Quran ada di jiwa diri Nabi. Mamang itu 70 tahun, ngaji ikut 6 lagi tak tamat. Ya. Tidak sedikit ibu-ibu anak ketemu orang tua dah baca ngaji. Ya tak? Maka tua itu ada dua macam, minta maaf yang rasa tua. Tua ni dua macam, ada tua di Palembang, ada tua di Bangkok. Ya. Ya. Jadi ada dua mah. Ada dua macam. Cuma jangan ngatoi wong bayan, ada nyebut ke wongnya tidak. Ya. Jadi janganlah kita nak ngukur diri kita dengan Nabi. Mentang umur 70 ngomong boleh bonus. Ibu pahami dulu ya. Ibu tahu dah arti bonus itu apa? Bonus itu sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, dak katik pertanggungan jawab. Ini bonus. Jadi mamang itu ngomong lah dapat bonus 7 tahun. Andai kata sok pagi mati, kira-kira yang 7 tahun itu apa tidak bakal disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Masih tetap bakal kena tanya. Jadi janganlah mulut tu nyenyes gini ngomong banas bonus tu. Ya. Karena tetap ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awin naum, atau di antara keringanan yang diberikan ya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti dalam urusan salat, di antaranya apa? Ketika dia tertidur. Naum itu artinya tidur. Maka itu uzur salat itu dua bu. Satu lupa, dua tidur. Tidur. Lah wong tidur mana ada yang ingat? Ada tak wong tidur ingat? Tidak. Namanya tidur. Akalnya saat itu tidak berfungsi. Ya. Kadang-kadang bu tidur ni minta maaf. Nak minta bangun jam sekian, ngidup ke alarm dengan HP tak salah-salah, tempel ke parak kuping ni lah bawa bantal. Alarm berbunyi, Ceca tak tahu baik. Bahkan ketika alarmnya berbunyi, bunyi pula, dimati ke baik, tidur lagi. Ya. Nah ini diantaranya uzur solat itu. Ya. Berarti ringan syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Allah Ta'ala keringanan berupa uzurnya, satu lupa, dua tidur. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, iya ni apa uzur solat tu salah satunya tidur? Iya, benar. Lupa Ustaz, masuk. Ada yang tidak percaya bu. Aku tak percaya Ustaz, dia lupa tu uzur solat. Kecuali kalau ngelupa. Ana tidak ngomong ke orang lain bu, ngerasa diriku dewek, aku lagi pernah terlupa. Saking sibuknya kita tadi, banyak nian gawe, kadang-kadang begitu waktu asar baru sadar, ya Allah, ngapo aku belum sholat zuhur. Iya. Ya. Terlupa. Apalagi kalau ada undangan ba'da maghrib. Kita ni galak aso ya as. Galak aso. Tahu tak aso? Nah, ada undangan habis maghrib, balik ke rumah kadang-kadang lah pukul 9 malam. Lah capek, mata ngantuk, perut kenyang. Ya. Nguling. Kapan terkeliap, tidur. Kapan terbangun, pukul 4 fajar. Tapi di jero hati ini pecah ada ganjelan. Ngapolah aku ni? Ada apalah aku ni? Ngapo rasa hati ni mak ini? Lama merenung. Oh, iyo nian. Aku ni habis maghrib tadi dihajat wong undangan minta ceramah. Balik ke rumah lah pukul 9 malam. La ilaha illallah, lum sembahyang Isa aku. Pernah tak ibu ngalami itu?
Nah, pernah jujur berarti bukan anak baik ibu juga. Nah, inilah di antara uang kata Sayyidina Utsman yang sudah dicicipkan oleh Allah halawatul ibadah. Inilah orang yang sudah dicicipkan oleh Allah rasa manisnya ibadat. Kenapa? Kalau ibadat itu lum tegawe di jero hati ni ada ganjelan. Nah, ni apa? Terasa kan? Kadang-kadang dalam hati ni bolak balik singgung ngelumang ngurep. Tapi hati ni berfikir, apalah ngapo rasa di kapan diruntut-runtut kejadian dari maghrib semalam. Ya Allah, oh rupanya belum solat. Nah, mak mana kalau ingatnya sesudah subuh. Kalau tadi tangi jam 4 masih mending, belum subuh. Masih waktu Isya. Jadi kalau seandainya bangunnya sudah subuh, jatuhnya qadha. Ada sebagian orang ngomong kan, dak kate qadha, ya lajulah dia. Kalau kitab anak qadha tu ada. Ya, karena uzur salat tu dua, satu tidur, dua lu. Nah, dalam kedua uzur ini Allah memberikan keringanan. Salat boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Nah, ini bagian keringanan yang Allah berikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat boleh diqadha. Ada apa ustaz dalil qadhanya? Sebab tidur, sebab lupa. Ada satu hadis dalam Mukhtasar Abi Jamrah, di situ dinyatakan apa kata Rasulullah? Man nasiyas salata falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang lupa melaksanakan solat, maka hendaklah dia laksanakan solat manakala dia teringat. Begitu ingat langsung, lupa niat. Dan anda yakin bu, kita ni tak ada lah nak ucap-ucap hidup urusan ibadat ni bu. Kalau tidak memang benar-benar lupa. Tak mungkin kita nak main-main dalam urusan ibadat. Apalagi lah melok taklim sana sini. Tahu konsekuensinya solat itu urusan yang berat di hadapan Allah. Cuma karena memang sibuk tadi, saking hebat juga urusan dunia ni, terlupa dengan sembahyang, lupa dengan solat. Nah, boleh dia kok. Kedua, uzurnya apa? Tidur. Mana dalilnya? Dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi balik dari peperangan. Namanya habis berperang, fisik ni lemah, lelah. Ya. Akhirnya saking lelahnya Rasul dan para sahabat, sampai di antara mereka tertidur lalu. Ada yang tertidur di atas pelana onta, ada yang tidurnya tersender di batu, ada yang bersender di punggung onta. Wa awwalu man yastaiqis Rasulullah. Orang pertama kali yang terbangun saat itu adalah Rasulullah. Hatta darabatis syamsu, sampai tubuh mereka diterpa oleh sinar matahari. Berarti hari itulah siang. Hari sudah siang. Uang pertama kali yang bangun Rasulullah. Rasulullah nanya, "Aina Bilal?" Mana Bilal, kata Nabi. Ngapo tidak azan tadi? Ngapo tidak qomat? Ini matahari sudah tinggi. Apa kata Bilal? Aku ketiduran juga ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang terbangun lebih awal, melainkan engkaulah orang pertama yang terbangun. Akhirnya Nabi bersuci, Nabi perintahkan para sahabat bersuci. Kemudian selesai mereka bersuci, Nabi perintahkan Sayyidina Bilal untuk qomat. Wassallas subha jama'atan. Akhirnya mereka salat subuh berjamaah. Harilah siang. Apa ini bukan qadha? Karena sebab tidur. Ya, berarti uzurnya tadi ini keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Itu dalam urusan solat. Nah, kalau umat Bani Israel bu, ya, zaman Nabi Musa, itu kaum Bani Israel, tak kate tinjuk oleh Allah Ta'ala toleransi keringanan, tak kate. Mereka diperintahkan ibadah di tempat khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun mereka musafir pergi jauh, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah, melainkan kaget setelah mereka kembali ke kampungnya, mereka
balik lagi ke tempat ibadah yang telah ditentukan, baru mereka wajib untuk mengqadha seluruh ibadah yang mereka tinggalkan di masa mereka musafir. Tapi umat Nabi Muhammad, solatnya boleh di masjid, boleh di musala. Masjid-masjid mana weh, silakan asal yang namanya masjid. Dak katik masjid yang pakai nama organisasi, dak katik masjid atas nama pakai lembaga, asal di situ ketemu masjid, sudah masuk waktu solat, solat selesai. Katik masjid musola, katik musola ada langgar, jadi idak juga di rumah, katik rumah jalanan. Boleh apa Ustaz? Ngapa tak boleh? Selama syarat dan ketentuan dalam solat terpenuhi. Cuma jangan tengah jalan, tumbur wong. Ya. Itu kalau sudah dalam kondisi dalam kondisinya yang sifatnya darurat. Nah, ini baru solat. Keringanan yang diberikan oleh Allah dalam syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain apa? Kita bertua bu, hidup jadi umat Nabi Muhammad. Andai kata ibu ditakdir ke Allah hidup di zaman Bani Israel, mengkali ibu tak sanggup. Andai kata Allah takdirkan ibu hidup jadi kaum Samud, barangkali ibu tak sanggup. Gawe wong Samud itu, kaum Samud itu, kaum Nabi Soleh, gawenya ngukir gunung batu. Gunung batu nian, bukan gunung batu komring. Ya. Iya kan? Mak manalah kalau wong betino suruh mahat batu. Selama ini yang dipegang wong betino tu paling-paling batu anak lumpang, lebih dari situ tidak. Berat dah hukum syariatnya, berat. Lebih dari situ syariatnya kaum Bani Israel bu. Ya. Ini lebih parah lagi. Mereka kaum Bani Israel, kalau istri-istri mereka dalam keadaan haid, suami-suami mereka tidak boleh tinggal bersama dalam rumah. Wajib para suami mereka untuk meninggalkan istri mereka seorang diri dalam rumah. Nah, bici, ago, ucap-ucap, ya, iya, dewean, ya dah. Suami mereka tidak boleh balik ke rumah setelah mereka yakin kalau istri mereka suci dari haid. Jadi makan sama-sama tak boleh, minum sama-sama tidak boleh, duduk sama-sama tidak boleh. Apalagi nak penesan sengah-sengih, jauh kian lagi. Tidak tidak boleh. Itu ketentuan Allah untuk kaum Bani Israel. Kalau hukum ini Allah perlakukan dengan ibu-ibu umat Nabi Muhammad, ya Rab, hari hujan tengah malam pukul 2 malam, geledek peti, rumah genteng bocor, maka sakit gigi, bunting besar, anak demam, laki dah katik di rumah, nangis dalu, ya dan macam-macam. Nah, ya Allah. Tapi subhanallah, ala keringannya syariat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dalam urusan ibadah salat. Puasa banyak keringanan yang dijual oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kamu. Allah tidak kepengen nyusah ke kamu. Sampai dalam hadis, ya, wa ruwiya Ahmad fi musnadihi an Huzaifah taqal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Innallaha radiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usra. Sesungguhnya Allah telah meredai kemudahan-kemudahan bagi umat ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Dan Allah telah membenci kesulitan-kesulitan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa kalau memang dalam kondisi yang mendesak, sakit, boleh tak puasa? Asal sakitnya. Cuma wong ni kadang-kadang ecak-ecak sakit. Sakit ringan pecah di berat-berat tu. Ya. Boleh tidak berpuasa, silakan. Tapi bukan berarti dia bebas nak makan minum, walaupun sakit dia dapat keringanan tidak berpuasa. Dia boleh makan minum saat-saat menjelang dia nak makan ubat. Jadual makan obatnya jam 7, nak makan roti, makan bubur, makanlah. Nak minum teh manis, minumlah. Habis itu makan obat.
habis makan obat sampai waktu makan obat berikutnya wajib imsak. Oh, jangan panjang-panjang O tu, pendek-pendek baik. Kalau O panjang tu, itu kalau belajar ilmu tajwid namanya mad arid lis sukun. Kalau dia pendek, kalau belajar tajwid tu namanya kan mad iwad, mad badal Nah, jadi pendek-pendek biji, jangan panjang-panjang. Oh, sudah. Tapi kalau itu namanya mad arid lis sukun. Panjang kan tu ada huruf mati, ya. Ya Allah. Nah, jam 1 jadwal makan obat, sakit, silakan dia nak makan. Makanlah. Tak apa-apa. Ya, karena kondisinya sakit. Dia nak makan nasi, habis itu dia nak minum teh hangat, habis itu dia nak makan obat, makanlah. Nah, dari jam 1 sampai makan obat berikutnya wajib imsak lagi. Nama jangan panjang-panjang. Pendek baik tu. Iya, alhamdulillah. Makanya inilah berkahnya hadir majelis ilmu. Ya. Iya. Kita duduk di majelis ilmu ini, Bu, mencari yang belum tahu, mencari yang salah, jangan nyari yang benar. Yang benar untuk apa lagi? Carilah benar. Ya. Yang salah untuk didandani, yang belum tahu pacak jadi paham, biar pacak diamal ke. Ini pukul 1 makan nasi, makan ubat. Pukul 3 nyicip kolak pisang. Habis asar lah kolak durian. Setengah 5 model gendum. Ini bukan sakit, tapi namanya nyakit. Itu namanya. Tidak model itu. Memang Allah Ta'ala berikan dia keringanan. Boleh tidak berpuasa, tapi bukan berarti dia bebas makan minum sekehendak dia. Tak bisa. Hukum syariat itu memang dimudahkan oleh Allah, tapi jangan dimudah-mudah ke. Ya. Maka itu dalam kaidah untuk hukum syariat itu iza daqat ittasa'a wa iza tasa'a daqat. Jadi hukum syariat itu iza daqat ittasa'a. Kalau dia sempit ada keluasan. Wa iza tasa'a daqat. Kalau dia dalam kondisi dalam kelapangan, dalam keluasan, daqat, hukum itu menjadi sempit. Mana contohnya? Tadi yang baru kita ngomong. Iza daqat ittasa'at. Kalau dia sempit, lapang. Wa iza tasa'at daqat. Kalau dia lapang, hukum menjadi sempit. Maksudnya apa? Kalau dia musafir, itu kan kondisinya sempit. Ittasa'at, dapat kelapangan, dapat keluasan. Salat boleh dijamaah, ya. Puasa kalau sakit, ittasa'at. Dapat keluasan dalam hukum. Dia boleh tidak berpuasa. Tapi wa izat tasa'ad daqat. Kalau dia dalam kondisi lapang, dalam kondisi luas, hukum itu sempit. Pecah sekarang, uzur tidak, badan sehat. Ya. Nak ngapo solat nak dijamak? Musafir bukan. Maka hukum tadi sempit. Jadi bukan untuk dimudah-mudahkan. Memang diunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Asy-syar'u la yata'aqqal fi. Hukum syariat itu jangan kamu akal-akali. Ya. Jadi siapa yang mengakal-ngakali hukum, maka dia bakal binasa. Contoh kaum Bani Israel, Bu, itu ngakali hukum Allah. Kalau ibu buka dalam Al-Qur'an ada kisah Ashabus Sabti, golongan hari Sabat, golongan hari Sabtu. Kaum Bani Israel mereka dilarang oleh Allah ngembek iwak di sungai pada hari Sabtu. Allah mengharamkan mereka ngembek iwak di sungai pada hari Sabtu. Nah, oleh kaum Bani Israel tadi diakalinya. Memang dia tidak ngembek iwak hari Sabtu, cuma nguntal ke jalo, nyampak ke jaring hari Sabtu, ngembeknya hari Ahad. Calak kaum Bani Israel ini. Ya. Memang tidak ngembek, tapi jalo dengan jaring diuntalkannya pada hari Sabtu. Padahal Allah sudah melarang, tapi mereka nak ngakal-ngakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka mengakali hukum Allah, apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet yang terhina di hadapan Allah. Nah, maka itu ibu-ibu berhatilah. Akhir zaman ini kalau ada wong berani ngakal-ngakali hukum Allah, jangan-jangan wong ini keturunan Bani Israel. Allah sudah melarang, tapi mereka mengakal-akali hukum
hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, ya. Sebab peringatan Allah itu di zaman ini sudah begitu banyak diturunkan oleh Allah supaya kita ini sadar bahwa kita mungkin sudah lari, lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan nas Al-Qur'an dan juga dengan nas dasarnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sholat, kalau kondisi sakit, dia boleh dilaksanakan dalam keadaan boleh bertayamum kalau tidak memungkinkan menggunakan air, atau kalau dalam kondisi musafir dia boleh dijama, atau di sini tadi dikatakan fil harbi, dalam kondisi perang dia boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Seperti pada puasa, kalau memang dalam kondisi sakit Allah minta dia untuk mengqadha pada hari yang lain, seandainya memang dia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kan jelas dalilnya dalam Al-Quran, ya. Apa kata Allah? Siapa di antara kamu faman kana minkum maridun au ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam kondisi musafir, maka hendaklah dia sempurnakan pada hari yang lain. Maksudnya diqadha, ya. Ngutang. Nah, cuma lemah ngutang dengan Allah nih. Berhutang 4 bayar 4. Berhutang dengan manusia ini, minjem 10 balik 14, ya. Kantik lagi 10 12, 10 14 kalau main ini. Tekor Ustaz, dikit gino untungnya boleh 10 12 tu. Jadi 10 14 beruang galak payun ada sudah. Nah, tapi ngutang dengan Allah Subhanahu wa taala 4 rakaat tetap bayar 4. Berapa hari ibu dah puasa Ramadan? 5 hari, cukup dibayar 5. Dengan manusia ini, ya Allah, berkuncit beruntun, ya, yang jadi 10 jadi 4 tapi ala kelemahnya kita berhutang dengan Allah. Kurang apa lagi toleransi dari Allah, kurang apa lagi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Dari sini jelas buat kita semua bahwa ternyata memang benar buat umat Nabi Muhammad itu ada kekhususan, ada keringanan, ada toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masihkah kita nak mempermainkan hukum syariat ketika kita sudah ninjuk Allah keringanan, ketika kita sudah ninjuk toleransi, ketika kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Maka itu hati-hati, jangan macam-macam kita dalam urusan ibadah. Kurang apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang sudah baca ibadat, alhamdulillah. Syukur-syukur kalau baca nambah. Tanda syukur kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Gawe wajib sudah diunjuk contoh oleh Nabi, gawe sunat juga sudah diunjuk contoh oleh Nabi. Walaupun tidak baca banyak, sedikit jadilah. Yang penting istiqomah dalam urusan istiqomah ini yang berat. Kadang-kadang kita harus berani berhadapan dengan kenyataan hidup yang sering tidak sejalan dengan hati nurani. Berat manusia itu istiqomah. Kadang-kadang kita temukan lain ucapan, lain pula perbuatan manusia ini. Istiqomah ngomong dalam kejujuran, istiqomah dalam menyampaikan yang hak terhadap yang batil. Berat luar biasa, ya. Beramal, ibu saya yakin sanggup. Salat tahajud 2 rakaat, anda yakin ibu pacak kalau. Tapi 2 rakaat istiqomah dengan tahajud setiap malam, itu yang berat. Benar? Sedekah 5.000 rupiah setiap kita, insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Tetapi 5.000 rupiah bersedekah setiap hari dengan istiqomah, itu yang berat. Salat duha, walau cuma 2 rakaat bu, insya Allah setiap kita sanggup. Tapi 2 rakaat dengan istiqomah salat duha setiap hari, itu yang tidak mudah. Maka itu berat untuk jadi istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam ibadah, tidak mudah. Maka itu pacak beramal sedikit, syukuri kalau pacak didawamkan istiqomah. Tidak usah kita berpikir yang banyak, yang besar dulu bu, tidak usah. Yang penting yang ringan, yang sepele, tapi pacak kita istiqomah. Nah, ibu biasa hadir di majelis ilmu, hadirlah di majelis ilmu.
Dan satu pesan anak, jangan pernah kita membanding-bandingkan untuk hadir di majlis ilmu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu majlis mana yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman akhir ini kadang-kadang orang ni pacak membanding-bandingkan. Ya. Pacak milih bulu, awak lolo. Iya. Pacak banding-banding ke? Tak boleh. Islam tak kata bu ngajarkan yang model itu. Pokoknya niatkan hati kita ikhlas. Taunya aku nak hadir majlis ilmu. Apapun ilmu yang disampaikan, insya Allah pasti ada manfaatnya. Walaupun mungkin ibu sudah merasa ilmu itu ibu sudah paham, ilmu itu sudah ibu ngerti, tapi setidaknya yang diharapkan adalah keberkahan yang diturunkan oleh Allah di majlis tersebut. Nah, berkahnya itu yang tak baca kita cak. Ya. Tapi kalau kita sudah memilih, membanding-bandingkan, nah ini sulit. Dia bakal terhalang daripada keberkahan. Ya. Yang penting istiqomah. Di mana majlis ilmu, ada masjid, ada langgar, ada majlis, ibu hadir. Bu. Kage, aku bukan nakut, ibu bukan. Kage ada masanya bu, kita ni mati belum, tapi kaki tidak pacak lagi hadir di majlis. Nian. Kalau masih sehat ni, baru pacak cerita kena baik. Ya. Kage ada masanya kita ni bu mengkali mati belum, tapi tidak pacak lagi ke masjid. Ya. Nah, maka ada kesempatan hadir di masjid, di majlis, di musola, hadirlah. Ya. Kakek datang masanya ibu uzur, ibu sakit. Kalau ibu sudah istiqomah hadir di majlis dari masa sehat, insya Allah, walaupun ibu sudah tak pacak lagi hadir di majlis, ibu masih tetap boleh pahala duduk hadir di majlis. Ya. Ada cerita dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya Badui. Ya. Si Badui ini selalu melok solat berjamaah sama Nabi. Dia selalu duduk di majlis Nabi. Nah, suatu ketika si Badui ini bu sakit sampai dia tak mungkin untuk hadir ke masjid. Orang Badui ini tinggal di pucuk gunung. Hujan panas, dingin panas, tahan. Akhirnya dia sakit berat. Untuk sampai ke masjid nak melok Nabi solat berjamaah, dia harus berjalan untuk mengelilingi 3 gunung batu. Akhirnya dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan yang galak solat berjamaah sama kita, yang galak duduk di majlis sama-sama kita, hatinya kepengen nian ya Rasulullah nak hadir di sini. Tetapi habasatul marid, sekarang dia sakit. Untuk hadir di sini dia tertahan oleh penyakitnya. Akhirnya Nabi jawab dalam hadis. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala ya'murul malaikata an yaktuba lahul hasanat hatta yabra' aw yamut. Sesungguhnya kata Nabi, Allah memerintahkan satu malaikat untuk tetap menuliskan pahala kebaikan buat dia sampai dia sembuh dari sakitnya atau bahkan sampai dia mati. Dia maksudnya tetap mendapatkan nilai pahala solat berjamaah. Dia tetap mendapatkan nilai pahala sebagaimana dia duduk di majlis bersama-sama dengan Nabi. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan, mengisi nikmat waktu, nikmat kosong untuk duduk mengisi waktu kita. Mudah-mudahan ini akan membuahkan keberkahan. Hingga pada saatnya kita kaget sudah tak pacak lagi hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan buah keistiqomahan kita selama ini akan tetap menghasilkan pahala kita tetap dapat hadir di majlis ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaat buat kita sekalian. Duduk kita, hadir kita di majlis ini, semoga Allah catat sebagai amal kebaikan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun wallahu subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah.
Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyil muhtar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah